Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbarakah ini, di hari yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa tak lupa untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, anugerah dan pemberiannya, sehingga kita masih mampu menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan niatan kita yang tulus melangkahkan kaki kita dari kediaman kita menuju Baitullah yang mulia ini senantiasa Allah catat sebagai pemberat timbangan pahala yang kelak akan kita raih di yaumil akhirat, insyaallah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini senantiasa mengharapkan syafaatnya dari beliau kelak di yaumil hisab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala sesuatu pasti ada tanda-tandanya. Ketika malam datang ditandai dengan datangnya gelap gulita. Begitupun ketika siang hari datang ditandai dengan terbitnya matahari. Ketika kita merasa akan tidur, mata kita terasa ngantuk. Begitupun ketika kita merasa ingin makan, tandanya kita sedang lapar. Begitu pula ibadah yang kita jalani, ibadah seseorang yang dilakukan di dalam kesehariannya, berupa ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, tentu ada tanda-tanda yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda tersebut adalah dari tanda ibadah yang kita jalani di dalam rutinitas peribadatan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanda ketakwaan bagi diri seseorang. Dalam kesempatan kali ini kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk meraba diri kita, untuk bermuhasabah diri kita. Apakah dari rangkaian ibadah yang kita jalani dalam kehidupan kita ini sudah ada tanda-tanda ketakwaan dalam diri kita? Hampir di setiap pekan seorang khatib menasihati, seorang khatib mengingatkan dan mewasiatkan agar senantiasa menjadikan takwa sebagai sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Karena dengan bekal takwa inilah kehidupan kita akan menjadi bahagia di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekiranya ada tiga tanda di mana seseorang akan menemukan sifat ketakwaannya sebagaimana yang dikabarkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya beliau adalah turjuman Al-Quran, beliau adalah penterjemahnya Al-Quran pada umat ini. Ketika beliau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Sekiranya ada tiga hal yang mengingatkan kepada kita tentang tanda-tanda ketakwaan yang diberitakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tanda yang pertama adalah ayyu'tiyallaha wa la yu'sa. Tanda yang pertama dari ketakwaan yang kita raih adalah senantiasa Allah Subhanahu wa taala ditaati dan tidak dimaksiati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa diri kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat-syariatnya, syariat nabinya yang telah banyak diwasiatkan dan dinasihatkan dari ulama-ulama kita, dari asatid kita, untuk bagaimana kita senantiasa bertaqarrub, untuk senantiasa bagaimana kita melaksanakan, mentaati ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketaatan ini akan menumbuhkan sifat ketakwaan pada diri seseorang. Oleh karenanya, jika kita mampu untuk mengarahkan hati-hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanda ketakwaan itu niscaya akan ada pada diri seseorang. Kemudian tanda yang kedua, tanda ketakwaan yang akan kita raih nantinya, yaitu ketika ayyudhkarallaha wa la yunsa. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala diingati, senantiasa Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut dalam perilaku kehidupan kita dan kita tidak melupakannya. Maka tatkala seorang suami pergi bekerja, ketika dirinya menginjakkan kakinya dari tempat kediamannya menuju tempat kerjanya, menyempatkan waktunya, menempatkan lisannya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang jalan sampai tiba di tempat kerjanya. Ataupun seorang istri yang sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya, dirinya meluangkan waktunya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela membersihkan rumahnya, di sela-sela membuatkan makanan untuk keluarganya, ketika mengasuh anak-anaknya dan lain sebagainya. Begitupun di dalam semua rutinitas yang kita jalani, senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk daripada ketakwaan yang kita raih nantinya. Kemudian beliau juga mengingatkan kita dari tanda ketakwaan yang akan kita raih pada diri kita, yaitu ayyushkurallaha wala yukfar. Dan senantiasa Allah disyukuri, senantiasa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengkufurinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam firman-Nya,
Sekiranya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya nikmatnya akan ditambahkan kepada kalian. Begitupun sebaliknya, kalau kita berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Oleh karenanya, dari rangkaian tanda-tanda yang telah disebutkan tadi, kita meraba dan bermuhasabah kepada diri kita sendiri, apakah ada tanda-tanda yang telah disebutkan tadi. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa ditaati dan tidak dimaksiati, kemudian senantiasa Allah Subhanahu wa taala diingat-ingat, senantiasa Allah Subhanahu wa taala dizikir, sehingga hati kita senantiasa hidup dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ditutup dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufurinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dari tiga kategori tanda tersebut senantiasa kita pupuk di dalam kehidupan kita ini, sehingga akan memunculkan jiwa-jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ketakwaan tersebut kita akan mampu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'il hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang berbahagia, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapanpun berada, dan ikutilah segala keburukan dan iringilah semua kejelekan-kejelekan dengan perbuatan baik, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.